Kalau begitu, fa'ainni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, tolong aku, kata Nabi Muhammad, dengan engkau memperbanyak sholat sunnah. Artinya, siapapun orang yang ingin dekat dengan Nabi, yang ingin nanti tak jauh tempatnya dengan Nabi Muhammad SAW, maka selama hidup di dunia ini, perbanyaklah sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Nurul Hidayah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, sehat badan kita semua, sehingga kita mudah untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, yang telah memberikan kita bimbingan dan juga ajaran sehingga kita mengenal Allah dan juga kita terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kabar gembira, Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, dengan salat-salat sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Ada amalan Bapak Ibu yang membuat kita umat Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi diberikan tugas untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak hanya beriman kepada Allah, tapi menjadikan Allah zat yang ia cintai. Maka kalau betul cintanya itu, fattabi'uni, maka tak ada pilihan lain kecuali mengikuti ajaran dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu bapak-bapak ibu sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika di Madinah umat Islam sudah berdampingan, hidup bermasyarakat dengan orang-orang yang dulu pernah mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala,
Yahudi dan Nasrani. Maka Sayyidina Umar saking cintanya dengan ilmu pengetahuan, maka tak sengaja oleh beliau terbawalah beberapa lembaran kitab Taurat ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bertanya, apa itu wahai Umar? Ini kitab Taurat ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyatba'ani." Sekiranya Musa alaihi salam itu sekarang masih hidup, maka tak ada pilihan lagi bagi dia kecuali mengikutiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya adalah jangan sampai para sahabat yang hidup saat itu, yang mana wahyu masih turun kepada Nabi Muhammad SAW, mengkaji kitab-kitab umat-umat terdahulu agar Al-Quran tidak tercampur dengan ayat-ayat dari kitab-kitab lainnya. Maka Nabi Muhammad dulu pernah sangat tegas, jangan sampai umat Islam berpaling daripada kitab suci Al-Quran. Fokus ke kitab suci Al-Quran, karena kitab suci yang Allah berikan kepada kita punya fungsi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Quran la raiba fi, punya sifat tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai pedoman, bimbingan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk pengamalan daripada Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita semua yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Jika kita Bapak Ibu sekalian sudah berusaha meniru amalan Nabi Muhammad, meniru sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sedikit demi sedikit kita akan merasakan yuhibbukumullah, Allah cinta kepada orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang mana dosa-dosa ini Bapak Ibu sekalian, kalau belum diampunkan oleh Allah, kalau belum dihapuskan oleh Allah, maka nanti akan menghambat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa orang, kata Allah Subhanahu wa taala, saqulat mawazinuh, yang timbangan amal ibadahnya berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka kelak dia akan berada di kehidupan yang nyaman, yang enak, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita sayang kepada diri kita sendiri dulu, jika kita sayang kepada keluarga kita, maka kita harus tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita suka, gemar untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengamalkan sunnah pasti ikut menjaga yang namanya ibadah fardu. Terutama kalau yang dia jaga itu adalah salat-salat sunnah rawatib. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, dan salah satu dari percakapan beliau, Nabi Muhammad menawarkan, mintalah doa. Mintalah doa. Maka ini Bapak Ibu sekalian menjadi tradisi sunnah. Kalau kita datang kepada orang yang kita anggap orang itu soleh, kita anggap orang itu berilmu, kita pun minta doa. Maka Nabi bilang, sal, mintalah. Artinya mau doa apa, aku doakan. Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian,
para sahabat Nabi yang latar belakang mereka ini kan baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Kalau kita udah Islam berapa tahun Bapak Ibu sekalian? Wah, dari kecil, dari bayi kita sudah lahir, sudah dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Sahabat ini Bapak Ibu sekalian, kan rata-rata mereka ini kan adalah orang-orang baru masuk Islam. Tapi punya ide, terilhami sesuatu yang mungkin saat itu tak banyak orang kepikiran. Orang kebanyakan minta dimudahkan segala urusan. Orang minta kesehatan. Orang minta rezeki yang berlimpah. Orang minta keturunan yang banyak. Tapi sahabat ini mengatakan kepada Nabi, Ud'ullah as'aluka ya Rasulullah, aku minta kepadamu murafaqata fil jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah, izinkanlah aku menemanimu di surga. Dia tahu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini bahasanya singkat tapi maknanya padat. Ingin minta membersamai Nabi di surga. Karena tahu kita Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai surganya para nabi dan rasul itu bisa dikatakan mustahil. Kenapa? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesempatan untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga itu hanya punya para nabi dan rasul. Sedangkan para sahabat ini suka berteman dengan Nabi, suka menemani Nabi, suka membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika merasakan nikmatnya berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya mereka sedih hilang kesedihannya, yang tadinya mereka galau hilang kegalauannya, yang tadi mereka takut hilang ketakutannya. Kenapa? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dekat dengan Nabi, paling tidak Bapak Ibu sekalian jauh dari azab Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan pernah mengazab kaum, menyiksa kaum selama engkau wahai Muhammad berada tinggal bersama mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, sejahat-jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya, tak pernah Allah menurunkan azab kepada penduduk Mekah. Kenapa? Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka. Tak pernah Bapak Ibu sekalian Nabi diganggu dakwahnya, Nabi dihina, Nabi diancam, tapi tidak pernah azab Allah turun di kota Mekah. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh Allah tenggelamkan umatnya. Nabi Lut Allah balik kampungnya. Ada umat yang Allah binasakan dengan angin topan. Ada umat yang Allah binasakan dengan petir, hancur berkeping-keping. Tapi orang-orang Quraisy yang menjadi orang yang Nabi ajak untuk masuk Islam tapi tak mau, malah mengganggu dakwah Nabi, tak ada satupun diazab Allah selama Nabi Muhammad masih hidup. Artinya siapapun yang berada di dekat Nabi Muhammad SAW tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah mengazab satu kaum selama mereka masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kota kita ini kita rasakan alhamdulillah tenang, damai, jauh daripada musibah, jauh daripada bencana alam. Mungkin Bapak Ibu ini dari istighfar
bapak ibu sekalian atau orang yang tinggal bersama kita, mereka di tengah malam bangun untuk baca istighfar minta ampun kepada Allah, mungkin dari sebab mereka itulah yang mungkin namanya tak tahu kita namanya mereka siapa, tapi keberadaan mereka di sini bersama kita berkumpul dengan orang-orang soleh ini, maka azab Allah tak Allah turunkan ke kota Jambi. Alhamdulillah. Kenapa? Punya amalan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, Allah ilhamkan minta doanya itu luar biasa, ingin menemani Nabi bahkan di surga. Maka kata Nabi Muhammad, tidak langsung Nabi Muhammad doakan. Kenapa? Nabi Muhammad ingin memberikan sesuatu yang mana tak hanya sahabat ini yang merasakannya, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengasih amalan. Idzan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu fa'ainni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu tolong aku, kata Nabi Muhammad, dengan engkau memperbanyak sholat sunnah. Artinya siapapun orang yang ingin dekat dengan Nabi, yang ingin nanti tak jauh tempatnya dengan Nabi Muhammad SAW, maka selama hidup di dunia ini perbanyaklah sholat sunnah. Maka setelah kami kaji-kaji Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi itu luar biasa. Para sahabat itu banyak yang minta doa. Ada yang memang langsung Nabi doakan, ada yang Nabi sampaikan amalan sehingga diamalkan oleh sahabat itu dan juga diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan seperti yang diamalkan sahabat Nabi. Akhirnya artinya apa? Doanya itu bukan untuk orang itu saja, tapi berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu lain kisahnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat Nabi, nama beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Minta ke Nabi, minta doakan, ya Rasulullah, ud'uni mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang diijabah Allah doanya. Artinya setiap kali ngangkat doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW tidak langsung mendoakan, tapi memberikan amalan yang bisa kita amalkan juga. Yang kita yang hidup di akhir zaman ini pun juga bisa melakukannya. Maka kata Nabi Muhammad memberikan pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahasanya singkat tapi sangat padat. Ya Sa'ad, kata Nabi, atib mat'amak, perbaguslah makanmu, pilihlah makanan-makanan yang halal, hindari makanan-makanan yang syubhat apalagi haram. Komitmen istiqomah menjaga diri dari makanan yang haram, makanan yang syubhat, hanya makan yang halal-halal saja, maka membuat kita Bapak Ibu, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam ini memang selama di dunia ini banyak pantangan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang halal dan baik. Rezeki yang halal dan baik yang kami rezekikan kepada kalian. Kenapa? Kadang ada Bapak Ibu sekalian, halal ideanya, tapi tidak baik. Ada Ustaz ya halal tidak baik? Ada. Bapak Ibu boleh makan daging kambing halal, tapi bagi penderita kolesterol jangan cubo-cubo. Kenapa? Naik kolesterolnya. Bapak Ibu boleh makan udang, tapi bagi orang yang gatal-gatal ataupun kolesterol juga tinggi,
tak bisa makan yang seperti itu, maka itu tidak disarankan untuk dimakan. Bapak ibu boleh makan pucuk ubi, tapi bagi penderita asam urat jangan coba-coba. Keriting tangannya nanti. Kenapa? Ya karena sudah ada keluhan kesehatan. Maka pesan Allah dalam Al-Qur'an, halal dianya, thayyib artinya aman untuk dikonsumsi. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi ngasih amalan kepada sahabat ini, kalau ingin menemaniku di surga, maka perbanyaklah sholat sunnah. Maka untuk sholat sunnah ini, istri Nabi Muhammad SAW, nama beliau Ummi Habibah. Salah satu istri Nabi, Bapak Ibu, Ummi Habibah. Ummi Habibah ini nama yang Nabi kasih ke beliau. Nama asli beliau ini Ramlah. Ada Ibu Ramlah? Ramlah itu nama istri Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah putri dari sahabat Nabi juga, namanya Abu Sufyan. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintai asyara rak'atan tatawwu'an ghaira fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunyalahu baitun fil jannah. Nabi pernah bersabda, kata beliau, ma min abdin muslimin, tidaklah ada seorang hamba yang muslim, yusalli lillahi ta'ala, salat kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyara rak'atan, 12 rakaat, tatawwu'an sunnah. Yang ngamalkannya adalah illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali orang yang ngamalkan ini setiap hari dianya berusaha menjaga salat sunnah 12 rakaat, kecuali orang itu dibangunkan rumah di surga. Orangnya masih di dunia, rumahnya sudah terbangun di surga. Artinya apa? Sebentar lagi orang itu akan memasuki rumahnya. Syaratnya adalah harus berpindah alam dulu alias meninggal. Maka banyak Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mendapatkan rumah di surga dari amalan sholat sunnah. Kenapa Ustaz? Karena tidak semua orang Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan fadilah keutamaan membangun masjid. Sama. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Tapi tak semua orang mampu untuk membangun masjid. Kita kadang bahkan harus sumbangan bertahun-tahun baru jadi masjid. Tapi kalau kita tak bisa mendapatkan keutamaan membangun masjid, paling tidak jangan kita tinggalkan sholat sunnah rawatib. Rawatib itu apa Ustaz? Sholat sunnah yang mengiringi, yang berbarengan ataupun yang mengikuti dengan sholat fardu. Subuh ada qobliyah. Ustaz, qobliyah subuh apa sunnah fajar? Sama. Dua-duanya itu 2 rakaat. Kenapa begitu Ustaz? Siti Aisyah pernah mengamati. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengamati Nabi, Bapak Ibu sekalian, setelah azan subuh dan menjelang iqamah hanya sholat sunnah 2 rakaat saja. Sisanya apa Ustaz? Beliau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengamalkan ya hayyu ya qayyum
La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Di sebagian daerah sambil nunggu jamaah datang, azan subuh sudah, salat sunnah sudah, tapi sambil nunggu jamaah datang, maka pengurus masjidnya atau jamaahnya membaca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, yang hayy ya qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri, la ilaha illa anta. Di awal pagi Bapak Ibu sekalian, menjelang kita sholat subuh, kita hidupkan hati kita dengan asmaul husna, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali dirimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kita itu memompa iman kita sambil menunggu datangnya waktu iqamah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu. Senantiasa seorang hamba itu dihitung sholat selama yang membuatnya dia itu duduk di masjid adalah menunggu sholat berjamaah. Bapak Ibu, walaupun tadi kita cuma sholat sunnah 2 rakaat, ada yang pasang niat usolli sunnatal fajri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, sah sholatnya. Ada yang pasang niat usolli sunnatas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qabliyatan lillahi ta'ala, sah salatnya. Karena apa? Karena qabliyah subuh atau sunnah fajar itu hanya 2 rakaat yang diamati oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya kita tunggu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Yang kemudian tambah lagi, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 2 tambah 4 tambah 2, 8. Bahkan kalau ada bapak, ibu, ba'diyah zuhurnya yang tadinya cuma 2 tambah jadi 4, ada keutamaan lain yang menjaga Bapak Ibu sekalian. Qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhurnya juga 4. Jadi total Pak zuhur kita tuh 12 rakaat. Qabliyahnya 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 4. Yang amalkan ini apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri, siapa yang menjaga, artinya istiqamah dianya, salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Apa keutamaannya Bapak Ibu sekalian? Harramallahu 'alan nar, harramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan jasadnya dibakar di api neraka. Orang yang ngamalkan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita ini tak bisa setiap hari ngamalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, tapi kita niatkan setidaknya kita pernah ngamalkan qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kenapa Ustadz? Mengamalkan ilmu. Pernah kita mengamalkan. Mudah-mudahan dengan kita niat mengamalkan ilmu, Allah tulis kita termasuk orang yang menjaga sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya. Mudah-mudahan jasad kita pun Allah haramkan atas api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Subuh tadi 2, zuhur 4 tambah 2, 8.
Ba'dah maghrib dua, 10. Ustadz qobliyah maghrib ada enggak? Nabi pernah ditanya tentang qobliyah maghrib. Nabi menjawab, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Tapi yang keempat, liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Tapi bagi yang mau. Bagi yang mau. Sehingga masjid di Jambi terbagi menjadi dua juga. Ada yang masjid habis azan maghrib langsung iqamah. Langsung iqamah. Kenapa? Memang pilihan. Kesepakatan pengurus masjid dan jamaah habis azan maghrib langsung iqamah. Boleh. Tapi ada juga sebagian masjid di Jambi setelah azan maghrib masih diberikan kesempatan untuk sholat sunnah. Sehingga ya mungkin yang baru dengar azan yang dari rumah masih sempat datang ke masjid sehingga jamaahnya lebih banyak. Setelah dapat 2 rakaat baru azan maghrib. Boleh juga, artinya qobliyah maghrib Bapak Ibu sekalian itu pilihan. Sebagaimana qobliyah asar. Qobliyah asar. Qobliyah asar Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini tidak termasuk dari sholat sunnah rawatib yang dijelaskan oleh Nabi menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi bagi Bapak Ibu yang mengamalkan qobliyah asarnya 4 rakaat dapat doa Nabi. Nabi mendoakan umatnya, man rahimallahu imra'an sholal qoblal asri arba'an. Semoga Allah memberikan kasih sayang, rahmat bagi seorang hamba yang sholat qobliyah asarnya 4 rakaat. 2 kali salam, 2 kali salam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebelum asar dia sudah di masjid dan setelah azan dia sempat melaksanakan qobliyahnya 4 rakaat baru sholat asar berjamaah. Dan yang terakhir warakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Itu salat sunnah rawatib yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Bapak Ibu sekalian yang ngamalkan salat-salat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini, insya Allah Allah bangunkan rumahnya di surga. Kenapa? Yang ngamalkan tadi qobliyah asar, qobliyah zuhur 4 rakaat, setelahnya 4 rakaat selamat dari siksa api neraka. Yang qobliyahnya 4 rakaat sebelum asar dapat rahmat kasih sayang Allah. Yang ngamalkan qobliyah dan ba'diyah rumahnya dibangunkan oleh Allah di surga. Itulah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu sekalian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, zuhziha 'anil nar, yang Allah selamatkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, maka orang-orang inilah faqad faz, maka mereka sungguh telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan di dunia ini, kata Allah, kecuali kesenangan. Ya senang, tapi yang menipu. Senang, artinya hidup di dunia ini memang diliputi dengan kesenangan, walaupun di situ ada kesedihan. Tapi yang membuat kita lalai, Bapak Ibu sekalian, rasa senang yang berlebihan sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dengan kita beribadah salat ini Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ingat kepada Allah ini mengamalkan surah dalam Al-Baqarah, ya ayyuhal fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Dan salah satu cara kita yang paling terbaik mengingat Allah tak lain tak bukan adalah mendirikan salat. Baik itu salat wajib terutama maupun salat-salat sunnah. Maka Bapak Ibu, mungkin kita ini masih aktif bekerja. Mungkin kita ini sibuk mengurusi rumah tangga. Tapi paling tidak kita berusaha. Jika Allah berikan kita kesempatan, jika Allah memberikan kita waktu luang, kita gunakanlah untuk meningkatkan amal ibadah. Jangan sampai Allah kasih waktu luang, justru kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Senin sampai Jumat tak bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kenapa? Kerja. Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad libur. Kenapa tak sholat sunnah lagi? Payah nak mancing. Lebih milih mancing. Nak kemana lagi? Nak nengok kebun. Bagus tengok kebun. Cuman jangan sampai amal kita tidak bertambah. Ya, rugi kalau kita Bapak Ibu sekalian tidak berusaha menambah amal ibadah kita. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang menghadiri majelis taklim, orang-orang yang menghadiri majelis taklim ini akan tercermin pada diri mereka peningkatan amal ibadah. Kenapa? Karena Bapak Ibu menghadiri majelis taklim ini salah satu sarana kita untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan setidaknya ada 5 perkara. Ada 5 hal yang membuat kita ini terhalang jadi orang soleh dan solehah. Yang pertama kata beliau, al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Maksudnya apa? Tak mau belajar lagi. Aku sudah lulus sekolah, tak perlu lagi belajar. Nah, ini payah jadi orang soleh Bapak Ibu sekalian. Nabi pesan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kata Nabi Muhammad. Apakah ada batasannya belajar? Tidak. Mulai dari kita diasuh orang tua kita sampai nanti ke liang lahat. Kalau kita Bapak Ibu sekalian merasa aku sudah cukup belajar, tak perlu belajar lagi, itu tanda-tanda Allah ingin menghalangi kita jadi orang soleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang terhindar dari kondisi merugi di dunia ini, setidaknya ada 4 yang dia punya. Orang yang beruntung dan tidak merugi, 4 yang dia punya. Pertama, ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang beriman muncul yang keduanya, wa amilus sholihat, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati. Hari ini kami yang menyampaikan tausiah Bapak Ibu sekalian. Besok-besok kami pula yang dengarkan tausiah. Artinya saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran. Maka Bapak Ibu sekalian, kapan kita mendapatkan kesempatan mendengarkan watawasau bil haq? Salah satunya adalah majelis taklim. Majelis taklim yang menyampaikan firman Allah, majelis taklim yang menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, majelis taklim yang menyampaikan perkataan-perkataan ulama yang membuat kita ini semangat untuk beribadah. Itulah majelis taklim
yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang membuat kita ini terhalang jadi orang soleh Bapak Ibu sekalian adalah al-hirsu ala dunia, terlalu serakah untuk mencari dunia. Bapak Ibu sudah bekerja rutin dari hari Senin sampai Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad masih juga nak cari seseran. Kenapa? Merasa tak cukup, merasa tak pernah cukup, sehingga harusnya waktu libur itu kita gunakan untuk nambah amal, tapi digunakan untuk mencari kenikmatan dunia. Khawatirnya lagi asik-asiknya mencari harta dunia, ajal datang menjemput. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, asyuhu bil fadli. Nah, sudahlah serakah pelit pula. Memang luar biasa lah. Kenapa? Tak pernah menempa dirinya dengan ilmu lagi, merasa cukup dengan ilmu, kemudian dikejarnya dunia itu, kemudian sudah dapat, tak mau digunakannya untuk beramal. Kenapa? Merasa uangnya itu hasil jeripayahnya, kenapa harus dibagikan kepada orang lain? Yang termotivasi untuk sedekah ini Bapak Ibu sekalian, salah satunya orang-orang yang gemar hadir majelis taklim. Salah satunya hadis Nabi Muhammad, ma min yaumin, tidaklah ada satu hari, tala'at fihi syamsu, yang matahari terbit pada hari itu, illa wa ala janbaihi, kecuali di janbaiha, kecuali di ufuk barat dan di ufuk timur ada malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berkenan bersedekah hari ini ganti. Maka mudahan Bapak Ibu sekalian terbiasa bersedekah setiap hari. Mudah-mudahan ada yang mengamalkan sedekah subuh, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, kita masukkanlah uang ke kotak infak. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita mendapatkan doa dari malaikat. Kenapa? Yang satu doakan juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang enggan bersedekah hari ini kehancuran bisnisnya, kehancuran karirnya, kehancuran rumah tangganya. Nauzubillah min zalik. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, orang yang terhalang jadi orang soleh dan solehah adalah arya bil amal. Dia beramal lah, tapi di depan orang. Kalau dianya tak dilihat orang, dia tak mau beramal. Di depan orang macam orang paling suci sedunia, paling suci. Tapi kalau sudah di belakang, nah segala bentuk maksiat dia lakukan. Nauzubillah min zalik. Maka orang kayak gini susah jadi betul-betul orang soleh. Dan yang terakhir adalah al-i'jabu birra'i, merasa paling benar sendiri. Maka kita ini Bapak Ibu sekalian bahaya kalau punya sifat nak menang tak mau mengalah, nak menang sendiri. Ada orang macam gitu Bapak Ibu sekalian? Banyak. Nak menang dewek, tak mau ngalah. Maka Nabi kan mengajarkan tuh bermusyawarah. Supaya apa? Supaya mendengarkan pendapat-pendapat. Bahkan Nabi Muhammad di beberapa kesempatan, termasuk nak perang. Tidak Nabi Muhammad komando dewean Bapak Ibu sekalian. Sebelum berperang, musyawarah dulu. Macam mana strateginya, dibahas sama-sama dengan para sahabat. Bahkan salah satu yang jadi fenomenal adalah perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit Bapak Ibu sekalian. Yang mana perang parit ini tak dikenal bangsa Arab. Yang tahu perang parit ini orang Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Nah dia bilang, Nabi, wahai Rasulullah, kita ini akan melawan pasukan gabungan, sekutu. Wah banyak. Sedangkan kita nih, disinilah jumlah tentara kita
ketika mau perang, kaget orang-orang Quraisy nih. Kenapa tak bisa masuk kota Madinah? Kenapa ada parit di situ? Siapa yang bikin strategi kayak gini? Seorang yang baru masuk Islam juga, sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Artinya Nabi pun, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan jangan kita itu pade-pade dewe. Maulah mendengarkan suara orang lain. Kenapa? Orang yang punya sifat nak menang dewe dan tak mau mengalah, susah menjadi orang soleh. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kata pengantar dari kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari kajian dari mungkin ada pertanyaannya sebelum ada pertanyaan kita buka 3 pertanyaan saja. Ayo silakan. Hari-hari boleh, hari-hari boleh, atau di tema boleh, atau di luar tema boleh. Boleh di luar masjid hanya pulang. Oh iya, Bang Halim. Insyaallah. Apakah boleh kita menunda dia Isya di waktu tengah malam? Kita dulu nanti kita baik. Kita kumpulkan 3 dulu. Hah? Aduh, asisten saya nih. Tadi pertanyaannya bolehkah kita mengakhirkan ba'da Isya? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada jawab dulu. Yang sedikit juga pertanyaan. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, boleh tak Ustadz mengakhirkan ba'diyah Isya setelah bangun tidur? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ba'diyah berlaku waktunya selama waktu sholat itu masih ada. Ba'diyah zuhur, kapan berakhir ba'diyah zuhur? Azan asar. Asar tidak ada ba'diyah. Nanti maghrib ada ba'diyahnya sampai kapan ba'diyah maghrib? Sampai azan isya. Isya ba'diyahnya sampai kapan? Sampai azan subuh. Maka di sini ada kaitannya dengan sholat witir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan sholat sunnah witir? Beliau menjawab, ba'dal atamah, setelah isya. Artinya sholat isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah isya langsung, kemudian sholat sunnah witir. Tutupnya dengan sholat sunnah witir. Tapi Sayyidina Umar berbeda. Ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, kapan engkau melaksanakan sholat sunnah witir? Beliau lebih suka melaksanakannya setelah bangun tidur. Artinya setelah bangun tidur, beliau sholat tahajud, kemudian juga ditutup dengan sholat sunnah witir. Nah, ba'diyah isya pun seperti itu. Bebas kita lakukan selama masih di waktu isya. Setelah sholat isya sampai nanti azan subuh berkumandang. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Silakan. Silahkan Bapak. Kebiasaan. Ya. Umpamanya sholat asar agak terlambat karena ketiduran. Nah, jadi sekitar jam-jam 5 itu kita bangun. Bangun itu kita mandi, kita qobliyah asar dulu baru asar. Nah, iya. Mau langsung jawab langsung. Bapak Ibu yang berbahagia, boleh dah Ustadz kami sholat sunnah qobliyah sekitar jam 5 sore? Jawabannya boleh. Yang diharamkan sholat sunnah bagi orang yang sudah sholat asar. Yang sudah sholat asar. Kalau ada Bapak Ibu istirahat siang, contoh hari ini hari Ahad,
Tidak ada pengantenan biasanya, enggak. Mungkin ya ada yang diundang pengantenan, ada yang tidak. Kalau yang pergi pengantenan ya pergilah pengantenan. Kalau yang tidak berarti bisa istirahat siang. Tidur jam 2, bangunnya jam 5. Ya lumayan kan. Tidak termasuk orang yang menunda sholat. Kenapa? Dia memang tidur. Memang tidur, bangun. Nah, lumayan masih ada waktu 1 jam menuju sholat maghrib. Mandi, bersih-bersih, ambil air wudhu, kemudian dia sholat. Nah, boleh tak qobliyah asar? Sangat boleh. Kenapa? Orang ini belum sholat asar sebelumnya. Yang tak boleh itu adalah setelah sholat asar masih sholat sunnah. Karena setelah subuh macam kita nih tadi, kemudian setelah asar adalah waktu dilarang kita untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu macam mana? Selagi masih ada waktunya, pakailah untuk sholat wajib. Ustaz, kalau kami subuh terbangun jam 6 macam mana? Bangunlah langsung kerjakan sholat subuh, walaupun nanti niatnya ganti usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kenapa? Karena kitanya sholat ini di luar waktu sebab tidur. Tapi kalau memang sengaja dilalaikan, nah ini yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Fawaidul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Jangan diputus ayat nih, jangan diputus surah ini. Kenapa? Maknanya belum selesai. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan sholat. Nah, sunat subuh itu kalau tidak jam 6 pagi tidak. Ini hati-hati. Sholat zuhurnya itu nak dekat asar, bahkan azan asar baru nak sholat zuhur. Biar dirapel we Ustaz, zuhur langsung asar. Jangan. Kalau kita lagi memang ada suatu kondisi, lagi di perjalanan, tak mungkin kita untuk stop, ataupun ada hal yang membuat kita tak bisa, sekali-sekali cepat-cepatlah istighfar minta ampun kepada Allah. Tapi kalau memang hobinya macam gitu, takutnya payah nanti nak masuk surga. Kenapa? Allah bilang langsung fawailul lil musallin. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita ini termasuk orang-orang yang menjaga waktu-waktu sholat. Sehingga aktivitas kita, pekerjaan kita itu adalah cara kita untuk mengisi waktu menjelang sholat. Hidup kita ini pertama-tama kita gunakan untuk ibadah sholat. Tapi menjelang antara waktu satu sholat ke sholat yang lainnya, kita isilah dengan mencari nafkah, bersilaturahim, mencari ilmu. Sehingga waktu kita itu betul-betul berguna, bermanfaat. Ya, ada lagi kira-kira dari poin tentang semua. Tadi ya, kalau nanti ada berdoaan, kalau ada yang berdoaan, Wah. kita sholat tapi kadang berbuat kebohongan. Jadi di sholat ini ada nilai atau enggak? Sholat masih bermaksiat gitu kan? Bapak Ibu yang berbahagia, aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat jika didirikan dengan memperhatikan waktunya, dengan memperhatikan syarat dan ketentuannya, mulai toharohnya, mulai wudunya, kemudian cara melakukan sholatnya berjamaah atau tidak, kemudian sholat sunnahnya diperhatikan atau tidak. Kalau sudah itu diperhatikan, maka nanti akan muncul pada diri orang sholat tersebut. Yang pertama, terhindar dari fahsya. Fahsya Bapak Ibu sekalian adalah dosa yang diperbuat oleh hawa nafsu kita
atau yang kita bisa katakan tindakan asusila. Pergaulan bebas, LGBT, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Maka saya bilang, yang sholatnya betul pasti tidak pacaran. Kenapa? Allah ingatkan, la taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pula kita nih jadi supporter anak kita pacaran. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau betul-betul bagus sholatnya, tak mungkin dia bisa pacaran. Kenapa? Pasti menolak hatinya karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholatnya betul pasti jauh daripada pacaran. Kalau yang masih pacaran, itu tandanya ada problem, masalah dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, mungkar. Nah ini dia, bohong, tidak amanah, mencuri, korupsi, itu semuanya perbuatan mungkar. Jadi kalau misalnya ada orang sholat tapi kok masih bohong, masih nipu, agar silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100 gitu kan. Tak taunya tidak pernah dibali'i. Kan sudahlah ngutang, bohong pula lagi itu. Macam mana Ustaz? Mereka ini punya masalah dalam sholatnya. Dia sholatlah, kewajibannya mungkin gugur, tapi cara dia melakukan sholatnya itu yang membuat dianya itu tidak terhalang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi macam mana Ustaz? Dia harus betul-betul memperbagus lagi sholatnya sehingga nampak dirinya terjaga dari perbuatan asusila dan juga kriminal. Jadi macam mana Ustaz orang seperti itu? Kewajibannya gugur, tapi nilai pahalanya tidak begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Salatnya itu tidak mencegahnya dari perbuatan maksiat. Maka kita pun yang melihat fenomena itu, banyak-banyaklah istighfar, minta ampun dan minta tolong kepada Allah agar Allah tolong ibadah kita. Maka Bapak Ibu, habis sholat tuh jangan kita tinggalkan zikir Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Nah, Bapak Ibu yang ingin ibadahnya semakin bagus setelah sholat doa Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami ala zikrika, untuk ingat kepadamu, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syukrika, agar mampu menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga apa Bapak sekalian? Wa husni ibadatik, dan bagus saat beribadah kepadamu. Bagus di sini Bapak Ibu, syarat dan ketentuannya terpenuhi. Bagus di sini Bapak Ibu sekalian, ketika sholat khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa al khashiin. Sebenarnya Bapak Ibu, sholat itu tuh berat sholat ini Bapak Ibu sekalian, kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Dan orang yang bisa khusyuk sholat ini bukan langsung bisa khusyuk. Ini dari proses latihan kita, sholat kita bertahun-tahun kita sholat baru bisa khusyuk. Maka kita ini kan mulai sholatnya di umur 7 tahun sudah disuruh sholat. Kenapa? Kalau umur 7 tahun dibiarkan tak sholat, umur kita sekarang pun mungkin tidak sholat. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, hasil pendidikan kita, pembinaan kita dulu waktu kecil, inilah buahnya yang bisa kita panen sekarang. Mudah untuk sholat. Kalau tidak, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaha lakabiratun. Sholat ini kewajiban yang berat, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang hatinya sudah khusyuk, sudah tenang, artinya sudah terbiasa sholat. Maka butuh pembiasaan. Umur anak 10 tahun, macam anak kita tuh, umur berapa tuh? Yang baring-baring itu.
Kalau 10 tahun tak mau juga sholat, Datuk, boleh Datuk berikan sanksi. Boleh disangsi, diberikan hukuman, tapi jangan sampai membahayakan. Agar anak kita ini jangan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak sholat. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi insya Allah kalau kita sering hadir pengajian dan kita amalkan zikir Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, insya Allah salat kita itu akan menjadi pencegah kita dari perbuatan asusila dan juga perbuatan buruk lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jelas ya. Jadi kita walaupun kita masuk susah dalam bersiap tetap kita sholat. Mungkin sholat dan sholat itu kita pelan-pelan meninggalkan masuk. Baiklah, kita dengan dulu nanti oleh bertanya sesuai doa sebelum yang makan. Bapak Ibu yang berbahagia, sejenak marilah kita tadahkan tangan kita ke langit, menundukkan wajah kita, mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفو والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي